Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ara Widowati dengan NRP 5017251027 dari Departemen Teknik Geofisika angkatan 2025. Jadi saya akan menjelaskan mengenai bab apa yang saya tangkap dari bab 5 dari buku Physical Geology Earth Revolt mengenai sabung pegunungan dan kerak benua. Kemudian yang pertama itu ada definisi dasar dari sebab pegunungan dan kerak benua. Yang pertama kita masuk ke apa itu pegunungan. Pegunungan itu adalah fitur daratan besar yang naik dari tingkat sekitarnya. Pegunungan ini termasuk pegunungan vulkanik dan juga sisa-sisa erosi daratan dan hasil deformasi dari tektonik. Kemudian selanjutnya ada rentang pegunungan, yaitu adalah kelompok pegunungan yang berdekatan atau pegunungan atau punggung gunungnya sejajar. Ia dapat terdiri dari batuan sedimen, vulkanik atau metamorfik yang mengalami deformasi tektonik. Ia juga menunjukkan adanya sejarah aktivitas vulkanik yang intrusif. Kemudian ada sabuk pegunungan atau mountain belt. Itu rantai pegunungan ribuan kilometer yang terdiri dari banyak rentang pegunungan. Jadi ketiga itu saling membentuk sama lain. Jadi pegunungan akan membentuk rentang pegunungan dan rentang pegunungan akan membentuk sabuk pegunungan. Kemudian kita lanjut mengenai dari pengamatan. Saat kita mengamati pegunungan, itu kita hanya bisa melihat sebagian kecil saja sebagian kecil pegunungan di permukaan. Dan itu kurang dari 1/8 ketebalan total. Jadi, contoh dari pegunungan Himalaya, itu dia memiliki ketinggian di atas laut itu 8.000 meter. Tetapi kedalaman akar pegunungannya itu sekitar 65.000 meter atau 65 km. Perbandingannya sangat jauh. Sehingga total ketebalannya itu dari ketinggian yang tampak dan ketinggian dan kedalaman akar itu sekitar 73 km. Kemudian ada pendekatan sistem untuk memahami pegunungan. Itu ada yang pertama kita harus mengetahui ada komponen-komponen utama yang saling terkait, yaitu tentang tektonik, iklim, dan juga erosi. Komponen-komponen ini akan saling berinteraksi. Nah, penjelasannya itu iklim dan erosi. Contohnya kita ambil contoh dari iklim dan erosi. Iklim basah itu akan meningkatkan erosi air dan glasial. Dan iklim kering itu akan memperlambat erosi. Ada juga hubungan antara komponen tektonik dengan komponen iklim. Nah, tektonik ini akan mengangkat ketinggian dan menciptakan iklim dingin dengan glasiasi. Contoh kasusnya itu ada dataran tinggi Tibet dan juga Himalaya. Di mana Himalaya itu awalnya iklim lembab dari selatan, tapi dia juga memiliki curah hujan yang tinggi sehingga glasiasinya sangat luas, erosi cepat, dan erosi yang cepat ini akan mengakibatkan lembah yang dalam. Lembah yang dalam akan mengakibatkan puncak yang tinggi. Kemudian di dataran tinggi Tibet atau di balik Himalaya itu dia memiliki iklim yang kering. Dan iklim yang kering ini akan mengakibatkan erosi yang lambat. Nah, karena permukaan dari dataran tinggi Himalaya itu tererosi dengan halus dengan lambat, ketinggian dia itu rata-rata. Jadi bukan puncak yang curam atau lereng yang curam seperti di gunungan Himalaya. Kemudian kita masuk ke faktor-faktor pengendali utama di evolusi pegunungan. Yang pertama itu ada deformasi intensif atau orogeny, kemudian ada isostasi, dan ketiga adalah pelapukan dan erosi. Kemudian ada juga kita masuk di sini ciri-ciri dari sabuk pegunungan utama. Nah, dari karakteristik geometriknya itu dia memiliki panjang ribuan kilometer seperti di pegunungan Appalachia itu sekitar 2.500 km. Dan ia memiliki lebar yang lebih kecil daripada panjang, terbatas di beberapa ratus saja. Kemudian arahnya dia sering sejajar dengan garis pantai. Tapi dia juga kadang
Tapi hanya kasus-kasus tertentu saja, itu tidak sejajar dengan garis pantai, seperti pegunungan Himalaya yang melintang di daratan. Contoh lain yang sejajar pantai itu ada Appalachia, kemudian ada juga Cordillera. Kemudian usia dari sabuk pegunungan dan benua itu memiliki hubungan usia geologisnya dengan ketinggian. Pegunungan tinggi itu lebih muda secara geologis, dan pegunungan yang rendah itu dia lebih tua karena dia sudah mulai tererosi. Nah, dari faktor orogeni itu ada contoh-contohnya. Contohnya itu seperti Himalaya. Dia masih mulai dari dia pegunungan termuda itu sekitar 45 juta tahun yang lalu dan masih berasal sampai sekarang. Kemudian yang Appalachian itu origin terakhirnya dia ada di 250 juta tahun yang lalu. Nah, di sini ada disebutkan mengenai keraton. Keraton itu adalah wilayah benua yang secara struktural itu stabil dalam waktu yang lama, atau bagian dalam benua yang tidak mengalami deformasi orogeni saat ini. Dia memiliki karakteristik seperti sedimen di atas yang tipis, sekitar 1000 sampai 2000 meter saja di pusat benua atau 1 sampai 2 km. Kemudian batuan dasar dari keraton ini dia kompleks antara susunan batuan metamorfik dan plutonik tua. Contohnya seperti di bagian Amerika Utara di Kanada. Nah, apa sih perbedaan dari keraton dan sebuah pegunungan itu? Nah, tentunya tuh dari ketebalan sedimen, keraton tuh lebih tipis. Dan untuk deformasi sabuk pegunungan itu lebih kompleks, lebih intensif karena dia lipatannya ketat dan terlihat curam. Kemudian ada komposisi sedimennya, itu kalau keraton dia memiliki shell, pasir, dan kapur, sedangkan sabuk pegunungan itu ditambah dengan komponen vulkanik yang lain. Kemudian lanjut ke pola lipatan dan patahan. Pola lipatan dan patahan ini memiliki 3 tingkat deformasi, yaitu deformasi ringan dengan lipatan terbuka, sedang, lipatan lebih rapat, dan deformasi intensif. Lipatan dia akan terbalik dan rebah besar. Ada juga dia tuh patahannya terbalik dengan sudut rendah yang bertumpuk. Kemudian ada sabuk lipatan dan patahan dorso. Patahan dorso itu besar dan dia bertumpuk satu di atas yang lainnya. Dan batuan antar patahan yang terlipat itu terlihat saat terangkat. Kemudian ini akan menunjukkan kompresi dan pemendekan kerak yang luar biasa. Contoh dari kompresinya itu adalah pegunungan Alpen. Ya, sedimen awalnya menutupi hingga 500 km garis dasar laut, tapi ya hanya terkompresi menjadi kurang dari 200 km, yaitu lebar pegunungan Alpen saat ini, dan ia jadinya memiliki pemendekan hingga kurang lebih 60%. Nah, untuk metamorfosis dan plutonisme di sini kita akan menjelaskan mengenai berbagai jenis batuannya. Nah, batuannya itu yang pertama ada batuan metamorfik. Nah, itu awalnya dia adalah batuan sedimen dan vulkanik yang terpendam. Dia memiliki beberapa produk dari batuan metamorfik. Itu yang pertama adalah schist dan gneisses. Kemudian ada produk khusus dari batuan metamorfik itu adalah migmatit atau granit dan metamorfik yang berlapis. Migmatit ini akan mewakili tingkat gerak bumi yang lebih dalam selama proses organik. Migmatit mengalami suhu tinggi sehingga menyebabkan pelelehan sebagian.
Kemudian ada produk yang lainnya, ada batolit dan juga batuan ultramafik dan batuan metamorfik dari ultramafik. Jadi dia juga ada swapstone. Lanjut ke patahan normal. Nah, patahan normal ini terjadi setelah orogeny menghasilkan lipatan kerak dan patahan dorso. Kemudian ada juga terjadi setelah batolit terbentuk dan dia akan berlawanan dengan pemendekan dominan saat orogeny. Ketebalan dan kepadatan batuan itu dapat dihitung dari pengukuran gravitasi, di mana kerak benua yang lebih ringan atau kurang padat itu akan bisa diketahui mengenai kedalamannya. Dan kemudian ada metode yang kedua, yaitu metode pengukuran dari kecepatan gelombang seismik. Kemudian kita di sini akan masuk ke evolusi jalur pegunungan. Pegunungan itu, sabuk pegunungan itu berevolusi. Yang pertama kita masuk ke orogeny. Orogeny itu apa sih? Karena itu yang menyebutkan orogeny berkali-kali. Orogeny itu adalah episode atau suatu proses di mana yang akan mengalami deformasi intensif batuan di suatu wilayah yang biasanya diiringi dengan metamorfisme dan aktivitas vulkanik. Di mana batuan berlapis itu akan terkompresi menjadi lipatan. Kemudian magma akan bergerak ke atas untuk membentuk batolit atau membentuk letusan. Efek dari orogeny ini adalah kerak benua akan menebal, sehingga pegunungan akan menjadi lebih tinggi. Kemudian ada juga konvergensi lempeng, yaitu yang disebutkan dari bab sebelumnya, ada samudra benua, benua-benua, dan samudra-samudra. Nah, dari proses orogeny dan konvergensi samudra benua itu dapat dilihat dari lempeng Nazca yang menimpa Amerika Selatan, yang dimana ia akan membentuk zona subduksi dan busur magnetik. Lanjut ke organik konvergensi busur benua. Itu busur pulau bertabrakan dengan benua. Jadi lantai samudra antar keduanya itu akan dihancurkan oleh adanya zona subduksi. Nah, ia akan menghasilkan lantai laut yang terlepas dari busur. Nah, kemudian akan ada zona subduksi baru yang terbentuk, dan zona subduksi ini akan terbalik atau arahnya akan berlawanan dari awal. Seperti ini. Dia saling bertabrakan. Contohnya itu seperti Papua Nugini yang bertabrakan dengan Australia. Kemudian ada orogeny budaya dan benua. Itu dia akan menghasilkan pegunungan seperti pegunungan Himalaya, Alpen, dan juga Ural. Namun seorang geolog Kanada itu dia mengusulkan suatu siklus, yaitu siklus Wilson, di mana siklus Wilson ini mengakibatkan adanya pemisahan superbenua, pembukaan cekungan laut, penutupan cekungan, tabrakan benua, pembentukan pegunungan, dan juga siklus itu akan berulang. Nah, pertanyaan di sini adalah mengapa benua itu terbelah di zona yang seharusnya tebal? Nah, hipotesis dari pertanyaan ini adalah zona ini melemah atau menipis karena adanya aliran batuan yang keluar saat gravitasi kolaps, atau adanya pelepasan dan penenggelaman mantel litosfer.
Kita lanjut ke patahan blok dan pegunungan blok sesar. Nah, dari mekanismenya itu seperti kerak itu akan terpecah menjadi sebuah blok yang dibatasi oleh patahan normal. Nah, patahan normal ini akan menjadi tegangan atau perpanjangan dari zona horizontal. Jenis pegunungan dari blok sesar ini ada dua, yaitu pegunungan blok sesar lurus di mana blok itu akan terangkat di antara patahan normal, dan blok sesar miring dia akan mengangkat besar di satu sisi dan berputar seperti engsel di sisi yang lain. Benua itu juga bisa bertumbuh. Dan dia memiliki proses seperti benua itu akan tumbuh lebih besar dengan perkembangan sabuk gunungan di tepi. Kemudian ada juga akumulasi sedimen dan aktivitas vulkanik yang menambah kerak benua baru. Dan tentunya tepi luar itu bergeser lebih jauh dari garis pantai. Contohnya di Amerika Utara pada era Paleozoik itu pegunungan Appalachian itu mulai ada di daerah mulai ke daerah timur. Dan di era Mesozoik dan Kenozoik itu ada pertumbuhan Cordillera ke barat. Kemudian ada terane yang tergeser atau displaced terrain. Terane itu wilayah dengan kontinuitas geologi yang jelas. Sehingga batuan dari satu terane itu sangat berbeda dengan terane yang lainnya. Dan dia biasanya dibatasi dengan adanya patahan. Terane ini memiliki klasifikasi. Yang pertama ada in situ, suspect terane, accredited terane, kemudian ada exotic terane. Nah, bukti dari adanya terane eksotik itu ada dari paleomagnetisme dan penyesuaian fosil. Kemudian sumber dari terane akresi itu dia ada busur pulau, mikrobenua, dan benua yang terpisah dari benua yang lain yang bergeser ribuan kilometer melalui batasan transform atau patahan transform. Tapi di sini masih diperdebatkan mengenai adanya terane. Itu dia masih belum jelas sifat dan batas teranenya. Kemudian ada juga disebutkan bahwa Alaska dan Kanada Barat itu memiliki lebih dari 50 terane menurut beberapa geolog. Dan pembagian terane-terane ini dianggap terlalu berlebihan dan kurang bukti, sehingga terane ini merupakan hipotesis yang masih berkembang dan memerlukan pengumpulan bukti yang lebih hati-hati. Dari beberapa yang saya dapatkan, bab 5 ini dia memiliki beberapa poin-poin penting atau konsep itu mengenai bahwa sabuk pegunungan itu terdiri dari susunan rentang pegunungan beribu-ribu kilometer. Ketinggian yang terlihat dari sebuah pegunungan itu sebenarnya hanya di prediksi itu hanya sekitar 1/8 dari ketinggian asli. Orogeny itu adalah suatu proses di mana adanya deformasi intensif yang berlangsung selama jutaan tahun. Kemudian isostasi itu mampu menjelaskan adanya pengangkatan pegunungan. Kemudian konvergensi lempeng itu akan menyebabkan orogeny. Kerak benua tentunya lebih ringan daripada samudra, sehingga tidak ada tersubduksi. Ada 3 tipe konvergensi yang sudah dibahas, itu sama dengan bab 4, itu samudra benua, samudra-samudra, dan juga benua-benua. Kemudian ada pegunungan di blok sesar yang dipatasi patahan normal. Kemudian ada dilaminasi litosfer, di mana mantan litosfer itu terpisah dan tenggelam, sehingga atenosfer lain akan naik dan mengganti. Kemudian benua itu juga bisa bertumbuh, yaitu ditandai dengan sabuk pegunungan di tepi benua yang menambah
kerak dan kemudian benua membesar dari waktu ke waktu. Kemudian ada siklus Wilson di mana ya itu ada siklus di mana adanya pemisahan sumber benua, lalu pembukaan laut, penutupan laut, dan bertabrakan. Dan itu akan terulang terus-menerus. Seperti contohnya pada Pangea yang membentuk Atlantik, kemudian Appalachian terbentuk, dan dia kemungkinan akan terpisah lagi. Jadi, mulanya pemahaman sambung benua dan evolusi kerak benua itu adalah salah satu contoh untuk salah satu konsep yang penting dalam kita memahami mengenai geometri, topografi, dan sejarah geologis dari planet bumi. Jadi sekian dari saya, Maria Widowati. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.